Thank you. Terima kasih banyak for the support. And, Die Nationalmannschaft hatte Trainingslager hier in Deutschland und dann wurde ich heute auch eingeladen und das hat sich dann halt so ergeben. Hey guys, my name is Maarten Paas. Sam Lammers, lahir 30 April 1997, adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai striker untuk klub Bundesliga Eintracht Frankfurt, dengan status pinjaman dari klub Serie A, Atalanta. Sebelum Lammers menandatangani kontrak dengan PSV, ia bermain untuk Willem II dan VoAP, klub sepak bola lokal dari Goirle. Debutnya di sepak bola berbayar, saat menghadapi Go Ahead Eagles bersama Jong PSV. Ia mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-4 Jong PSV melawan Den Bosch. PSV Eindhoven. Lammers melakukan debutnya untuk PSV Eindhoven pada 21 September dalam pertandingan Piala melawan Roda. Pada September 2020, Lammers bergabung dengan klub Serie A Atalanta. Biaya transfer yang dibayarkan ke PSV dilaporkan sebesar 9 juta euro ditambah 2 juta euro dalam kemungkinan bonus. Pada tanggal 4 Oktober, ia mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 5-2 melawan Cagliari. Eintracht Frankfurt 2021-2023, sekarang resmi ke FC Utrecht, loan. Pada September, Lammers bergabung dengan Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman selama 1 musim, tanpa opsi pembelian, untuk menggantikan Andre Silva yang meninggalkan Eintracht ke RB Leipzig. Sekarang ke Utrecht, striker gacor ini siap jadi opsi Shin Tae-yong, mengingat dia gacor di klub-klub Eropa. Pelatih Indra Syafri berbicara peluang Chow Yun Damanik dipanggil ke Timnas U20 Indonesia. Sebelumnya, Chow Yun Damanik sempat masuk proyeksi memperkuat Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Namun, Chow Yun Damanik gagal tampil di Piala Dunia U17 2023 lantaran harus lebih dulu melewati proses naturalisasi. Berbeda dengan dua pemain keturunan lainnya yang mulus tampil di Piala Dunia U17 2023, mereka adalah Welber Jardim dan Amar Raihan Brerki. Saya tidak bicara satu orang per satu orang, ucap Indra Syafri saat ditemui awak media termasuk Bolasport.com di lapangan A, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Februari 2024. Pada pemusatan latihan, TC, lanjutan pemusatan latihan, TC, Maret 2024, Chow Yun Damanik, nampak belum bisa mendapat kesempatan dipanggil ke Timnas U20 Indonesia. Mengingat, Chow Yun Damanik, masih berpaspor Swiss. Saya udah sampaikan tadi yang saya panggil di bulan Maret 2024, hanya anak-anak yang berpaspor Indonesia, yang bermain di luar negeri dan keturunan Indonesia, tutur Indra Syafri. Kami akan berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka, sambung mantan pelatih Bali United itu. Indra Syafri menuturkan, untuk pemain yang tidak punya paspor Indonesia, dia harus memiliki kemampuan istimewa. Setelah itu, baru akan diproses agar bisa berseragam skuad Garuda Nusantara. Bagi yang berpaspor negara lain, tunggu, kata Indra Syafri. Kalaupun saya naturalisasi itu, dia benar-benar istimewa dan keinginan sendiri, ujar pelatih asal Padang, Sumatera Barat itu. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, telah mengantongi Agustus 10 nama pemain diaspora, Abroad, yang akan dipanggil ke pemusatan latihan, TC, pada Maret 2024. Sejumlah pemain tersebut dipastikan berpaspor Indonesia, baik itu keturunan maupun lokal Indonesia yang berkarier di luar negeri. Sebelumnya, Indra telah memimpin TC Timnas Indonesia U20 tahap pertama di Qatar. Adapun, TC tahap kedua dimulai sejak 30 Desember 2023 di Jakarta. Sesi kedua ditutup dengan internal game pada Jumat, 9 Februari 2024, sore WIB di lapangan A, Senayan, Jakarta.
Indra akan memulangkan para pemain timnas Indonesia U20 yang ikut TC ke klubnya masing-masing pada Sabtu 10 Februari 2024. Juru taktik 61 tahun tersebut menjadwalkan skuad Garuda Nusantara akan kembali melakoni TC pada Maret 2024. Dalam rangkaian TC tersebut, Indra memastikan skuad timnas Indonesia U20 akan melakoni 2 laga uji coba dengan opsi melawan tim luar negeri. Menariknya, ia telah mengantongi 10 pemain diaspora yang berpotensi dipanggil selama TC timnas Indonesia U20 pada Maret 2024. Saya sudah menginventarisir Agustus 10 pemain yang berpaspor Indonesia yang bermain di luar, baik itu keturunan dan anak-anak Indonesia yang di luar, kata Indra Syafri kepada awak media termasuk MNC. Portal Indonesia, MPI, di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 Februari 2024. Pemain-pemain yang kami panggil yang kami anggap terbaik dari TC tahap 1 dan 2, dan nanti kami akan memanggil pemain-pemain yang punya paspor Indonesia, imbuh pria asal Sumatera Barat itu. Yang bermain di luar negeri baik itu keturunan, baik pemain Indonesia yang main di luar, itu program bulan Maret. Setelah Maret nanti akan lanjutkan lagi TC selanjutnya, saya membuat road to sampai Desember untuk persiapan timnas U20, jadi gambarannya secara umum seperti itu, tandas Indra. Sebelumnya, Indra pernah berencana memanggil 2 pemain diaspora yang menjadi jebolan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Mereka adalah Welber Jardim, Sao Paulo U17, dan Amar Raihan Brerkik, Hoffenheim U17. Jalan terjal Martin Paes bela timnas Indonesia. Jalan Martin Paes untuk membela timnas Indonesia berhadapan dengan tembok besar. Namun, PSSI bakal mencoba untuk terus memproses naturalisasi sang kiper sampai mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI. Dalam artikel 9 ayat 2 Peraturan FIFA soal pergantian asosiasi, seorang pesepak bola bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat kali terakhir membela negara pertamanya baik di level junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Ada pula poin aturan terkait sang pemain tidak memiliki caps lebih dari 3 kali di tim nasional pertamanya dan wajib tidak tampil membela tim nasional pertamanya di kompetisi level A, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. PSSI saat ini tetap proses Paes sampai mendapatkan warga negara Indonesia. Setelah itu baru langkah-langkah berikutnya bisa dilakukan, kata Arya dalam rekaman suaranya kepada media. Jadi tahapan-tahapan apakah kita berunding atau melakukan proses-proses yang sudah sesuai dengan ketentuan FIFA akan kita lakukan. Tapi dengan syarat Paes harus tetap diproses sampai WNI. Kita PSSI hanya bisa melakukan langkah-langkah tahapan proses ke FIFA. Kalau belum ya kita tidak punya hak lebih jauh untuk itu, pungkasnya. Martin Paes alami kendala untuk dinaturalisasi menjadi WNI hingga sulit perkuat timnas Indonesia. Kiper FC Dallas, Martin Paes, mengalami kendala untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sehingga sulit memperkuat timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Martin Paes tiba di Indonesia pada Januari 2024. Ia datang ke Indonesia untuk mengurusi proses naturalisasinya menjadi WNI. Namun, sebulan berselang, beredar kabar ada kendala dalam proses naturalisasi Martin Paes. Penjaga gawang 25 tahun itu dikhawatirkan mengalami nasib serupa dengan pesepak bola asal Kroasia, Borna Sosa. Medio 2021, Borna Sosa resmi mendapatkan status warga negara Jerman. Borna Sosa yang saat itu berusia 23 tahun siap jika dipanggil timnas Jerman senior racikan Joachim Löw. Namun, petinggi Federasi Sepak Bola Jerman, Oliver Bierhoff, mengonfirmasi Borna Sosa takkan bisa memperkuat timnas Jerman. Penyebabnya karena Borna Sosa telah berusia hampir 22 tahun saat memperkuat timnas Kroasia U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 12 November 2020. Pesepak bola bertinggi badan 187 cm itu disebut tidak memenuhi persyaratan artikel 9 ayat 2 Peraturan FIFA soal pergantian asosiasi.
Dalam artikel itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Jika dikaitkan, Martin Paes mengalami hal yang sama dengan Borna Sosa, pemain yang kini telah mengemas 18 caps bersama timnas Kroasia senior tersebut. Martin Paes membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020 di usia 22 tahun. Jadi, apakah Martin Paes bakal gagal dinaturalisasi seperti Borna Sosa? Jawabannya belum tentu. Masih ada celah bagi PSSI. Sebab, ada pemain timnas Suriah, Abdul Rahman Owes, yang berganti tim nasional meski masih membela timnas Yunani U21 di usia 22 tahun. Kesimpulannya, masih ada peluang bagi PSSI untuk melanjutkan proses naturalisasi Martin Paes. Kenan Paunal merupakan salah satu pemain Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia. Menariknya, dia rela menggambar tubuhnya dengan tato Garuda. Kenan saat ini bermain di klub bernama SVV Scheveningen. Ia kini tengah berusaha untuk menembus tim utama SVV Scheveningen. Adapun Kenan bermain di posisi winger. Sepak bola memang lekat dengan kehidupan keluarga Kenan. Ia masih memiliki hubungan keluarga dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Nathan Choyaon. Kenan mengaku senang bisa melihat sepupunya itu menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia berharap, suatu saat kelak bisa memiliki kesempatan yang sama. Menurutnya, sepak bola Indonesia adalah hal yang menarik. Tentu faktor utamanya adalah fanatisme supporter. Saya main di posisi winger kiri dan winger kanan, tapi sekarang hanya di winger kiri. Jadi, saya harus bermain di posisi sayap. Ayah saya berdarah Indonesia karena kakek nenek saya berasal dari Indonesia. Jadi saya adalah setengah Indonesia. Jadi, dari garis keturunan ayah? Iya, benar. Ayah saya lahir di Belanda, tapi kakek nenek saya lahir di Indonesia. Kakek saya lahir di Jakarta dan nenek saya lahir di Surabaya. Nathan adalah sepupu dari ayah tiri. Saya punya hubungan yang baik dengan dia. Saya enggak terlalu banyak bicara dengan dia, tapi semuanya berjalan dengan baik.